Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Refleksi Pribadi. Channel yang membahas seputar cerita-cerita horor dan cerita seram yang menarik buat didengerin. Hari ini gue mau berbagi cerita tentang seorang pengasuh anak yang diteror sama hantu anak kecil, korban dari pembunuhan di rumah itu 5 tahun yang lalu. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah setia dengerin semua cerita-cerita di channel ini. Jangan lupa buat absen di kolom komentar dari mana aja nih yang hadir, biar tambah semangat bikin kontennya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Rina, seorang gadis berusia 20 tahun, tengah dilanda kebingungan. Di satu sisi, ia membutuhkan uang untuk biaya kuliahnya. Di sisi lain, tawaran pekerjaan sebagai pengasuh bayi di rumah Pak Andi mengusik rasa penasarannya. Rumah Pak Andi yang terletak di pinggiran kota tampak megah dan menawan. Namun, di balik kemegahan itu tersembunyi aura suram yang tak terhindarkan. Rina merasakan begitu kakinya melangkah melewati ambang pintu, sebuah tragedi kelam pernah menyelimuti rumah itu. 5 tahun yang lalu, seorang anak bernama Rani dibunuh secara kejam oleh ayah tirinya, sehingga arwahnya masih gentayangan di rumah itu. Rina yang tidak mengetahui sejarah kelam itu menerima pekerjaan tersebut dengan penuh semangat. Ia diiming-imingi gaji yang tinggi dan jam kerja yang fleksibel, sesuatu yang sangat ia butuhkan untuk membiayai pendidikannya. Namun, sejak hari pertama bekerja, Rina merasakan keanehan demi keanehan. Rumah Pak Andi terasa begitu sepi dan sunyi. Hanya suara tangisan bayi Raka yang memecah keheningan. Suasana remang-remang di setiap sudut ruangan menambah kesan seram. Cahaya lampu yang redup seakan sengaja menyembunyikan sesuatu. Rina tak jarang mendengar suara-suara aneh di malam hari. Tangisan pilu, tawa cekikikan, dan langkah kaki misterius terdengar dari lantai atas, membuat bulu kuduknya berdiri. Rina berusaha keras untuk mengabaikan suara-suara aneh di rumah Pak Andi. Ia fokus pada pekerjaannya, merawat Raka dengan penuh kasih sayang dan bermain bersamanya dengan penuh keceriaan. Meskipun Pak Andi dan Bu Maya jarang di rumah karena kesibukan pekerjaan, Rina berusaha menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Ia selalu ramah dan sopan, berusaha menciptakan suasana yang hangat dan nyaman di rumah yang terasa dingin dan sunyi itu. Namun, rasa penasaran dan ketakutan masih menghantui Rina. Suatu malam, saat Raka sedang terlelap di kamar bayinya, Rina dikejutkan oleh penampakan yang mengerikan. Sekilas, ia melihat bayangan hitam berbentuk anak kecil di pojok ruangan. Bayangan itu berdiri diam, menatapnya dengan tatapan kosong dan dingin. Rina menjerit ketakutan, namun bayangan itu lenyap secepat kilat. Rina gemetar ketakutan, lalu berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Ia menenangkan diri dan kembali ke sisi Raka, berusaha menenangkan tangisan bayi mungil itu. Keesokan harinya, Rina dikejutkan oleh kenyataan pahit. Raka mengalami demam tinggi dan terus-menerus menangis. Ia segera membawa Raka ke dokter dan menerima kabar yang tak terduga. Raka didiagnosis dengan infeksi paru-paru yang serius dan harus dirawat di rumah sakit. Rina diliputi rasa bersalah dan penyesalan atas sakitnya Raka. Ia merasa bertanggung jawab atas kondisi Raka dan terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Di rumah sakit, Rina menemani Raka dengan penuh kasih sayang. Ia tak henti-hentinya mendoakan kesembuhan Raka dan menemaninya melewati masa-masa sulit ini.
Rina juga berusaha meminta maaf kepada Pak Andi dan Bu Maya yang diliputi kesedihan dan kemarahan. Mereka menuduh Rina tidak menjaga Raka dengan baik dan memintanya untuk meninggalkan rumah mereka. Akhirnya Rina kembali ke rumah dengan perasaan hancur dan terluka. Ia mencoba untuk tidur, namun bayangan Rani dan suara-suara aneh terus menghantuinya. Malam itu, Rina dilanda mimpi buruk yang mengerikan. Arwah Rani dengan tatapan penuh dendam mengejarnya dengan pisau. Rina berlari ketakutan, namun arwah itu terus mendekatinya. Dalam mimpi itu, Rina terluka parah bersimbah darah. Rina terbangun dengan panik dan ketakutan. Tubuhnya terasa sakit dan lemas. Luka-luka di mimpinya terasa nyata. Rina tak tahan lagi. Ia harus mencari bantuan dan jawaban atas semua misteri ini. Kemudian, ia mencoba menghubungi temannya Dika yang sedang menempuh pendidikan di jurusan psikologi. Rina menceritakan semua kejadian aneh yang dialaminya di rumah Pak Andi, termasuk suara-suara arwah dan mimpi buruknya. Ia memohon Dika untuk menemaninya kembali ke rumah Pak Andi. Rina ingin mencari tahu siapa arwah Rani dan mengapa ia terus mengganggunya. Dika dengan rasa penasaran dan kepedulian terhadap Rina setuju untuk menemani kembali ke rumah Pak Andi. Mereka berdua ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan membantu Rina terbebas dari teror arwah Rani. Di sana, mereka mulai bertanya kepada orang-orang yang tinggal di sekitar rumah Pak Andi. Akhirnya mereka bertemu dengan seorang ibu tua yang mengungkap fakta-fakta mengerikan tentang Rani dan ayah tirinya. Terungkap bahwa Rani adalah anak hasil perselingkuhan ibunya yang bernama Bu Sari dengan seorang pria bernama Pak Rudi. Kemudian Pak Budi yang menikahi Bu Sari setelah suaminya meninggal membenci Rani dan sering melakukan kekerasan fisik terhadapnya. Suatu hari, dalam puncak kemarahannya, Pak Budi menghabisi Rani dengan kejam dan membuang jenazahnya di sungai. Perbuatan keji Pak Budi kemudian terungkap dan ia dihukum mati. Bu Sari yang diliputi rasa depresi dan rasa bersalah bunuh diri tak lama kemudian. Rumah mereka kemudian dijual kepada Pak Andi yang tidak mengetahui sejarah kelam yang tersembunyi di balik tembok-temboknya. Rani yang tidak tenang di alam kubur kembali sebagai hantu dan balas dendam kepada siapa saja yang tinggal di rumah tersebut. Kemarahan dan dendamnya tertumpah pada Rina yang dianggapnya sebagai penghuni baru yang merebut tempatnya. Rina dan Dika terpaku mendengar kisah tragis ini. Rasa ngeri dan simpati bercampur aduk dalam hati mereka. Mereka segera bergegas menuju rumah Pak Andi, dihantui rasa tanggung jawab untuk menghentikan teror Rani dan menemukan kedamaian bagi arwahnya. Dengan kunci cadangan yang disimpan Rina, mereka membuka pintu rumah yang terasa dingin dan lembab. Di dalam, mereka memulai pencarian jejak-jejak Rani, berusaha memahami kehidupannya yang penuh penderitaan. Di sana terdapat lemari penuh debu yang menyimpan boneka, baju, dan mainan Rani yang masih terawat. Kenangan masa kecilnya yang kelam terpancar dari setiap benda. Buku harian Rani menjadi penemuan yang paling menyentuh. Catatan-catatannya penuh dengan luapan kesedihan, kemarahan, dan keinginan yang tak terpenuhi. Aku ingin punya adik. Aku ingin punya keluarga yang bahagia. Aku ingin mati. Kalimat-kalimat itu menusuk hati Rina dan Dika. Mereka menyadari bahwa Rani diliputi rasa iri dan dendam terhadap Raka yang memiliki semua yang ia impikan. Keluarga yang penuh kasih sayang dan kehidupan yang bahagia.
Rasa kasihan dan ketakutan bercampur aduk dalam hati mereka. Kasihan terhadap Rani yang mengalami masa kecil yang kelam dan kematian yang tragis. Tetapi takut terhadap arwahnya yang gentayangan dan penuh dendam. Rina dan Dika memberanikan diri untuk berbicara dengan arwah Rani. Dengan penuh ketulusan, mereka menyampaikan bahwa mereka tidak bermaksud menyakitinya. Mereka menjelaskan bahwa Raka tidak bersalah dan tidak pantas menerima kemarahannya. Rina memohon kepada arwah Rani untuk mengampuni dan melepaskan dendamnya. Ia berharap arwah Rani bisa menemukan kedamaian dan tidak lagi terjebak dalam kesedihan. Namun, Rani tidak menunjukkan tanda-tanda ketenangan. Wajahnya yang pucat, matanya merah membara dan amarah membakar jiwanya. Ia muncul di depan Rina dan Dika dengan kekuatan gaib, melemparkan barang-barang di rumah itu ke arah mereka. Ia juga mencoba mencekik dan menggigit mereka. Rina dan Dika berusaha melawan dengan panik. Mereka mencari senjata apapun yang bisa digunakan untuk melindungi diri. Ketakutan menyelimuti hati mereka. Namun, tekad untuk membantu Rani tetap membara. Mereka berlari ke lantai atas, menuju sebuah kamar. Di sana mereka berharap menemukan sesuatu yang bisa mengusir arwah pendendam itu dan membawa kedamaian bagi jiwanya yang resah. Tetapi Rina dan Dika malah terjebak di kamar itu, terkepung oleh amarah dan dendam arwah gentayangan itu. Rani semakin ganas, menghancurkan pintu itu dan jendela kamar dengan kekuatan gaibnya. Kematiannya yang tragis dan rasa iri terhadap Raka telah mengubahnya menjadi monster pendendam yang siap menerkam mangsanya. Di tengah kepanikan, Rina dan Dika menemukan sebuah kotak kayu tersembunyi di bawah tempat tidur. Rasa penasaran mendorong mereka untuk membukanya. Di dalam kotak itu mereka menemukan sebuah foto yang mengejutkan. Rani bersama Pak Rudi, ayah kandungnya, yang tersenyum penuh kasih sayang. Di belakang foto itu tertulis kalimat yang menyentuh. Untuk Rani, anak kesayanganku, aku mencintaimu, ayah. Penemuan ini bagaikan secercah cahaya di tengah kegelapan. Rina dan Dika dengan tekad untuk menyelamatkan diri dan membantu Rani memutuskan menggunakan foto itu sebagai senjata. Mereka menunjukkan foto itu kepada Rani dan berbohong demi meredakan amarahnya. Mereka mengatakan bahwa Pak Rudi masih hidup dan mencarinya. Kebohongan ini, meskipun tidak sepenuhnya benar, diharapkan dapat menenangkan Rani dan memberikannya harapan. Rina dan Dika menanti dengan harap-harap cemas, mengamati reaksi Rani terhadap foto Pak Rudi. Kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Rani terpaku, matanya berkaca-kaca saat melihat foto itu. Wajah Pak Rudi yang pernah ia lihat di mimpinya membangkitkan perasaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Air mata mengalir di pipinya saat Rani memeluk foto itu erat-erat. Rasa sakit dan dendam yang selama ini menyelimuti hatinya mulai memudar. Ia merasakan kasih sayang seorang ayah yang tak pernah ia dapatkan. Rina dan Dika tersentuh melihat Rani yang rapuh dan penuh penyesalan. Rani meminta maaf atas semua yang telah ia lakukan. Dengan berlinang air mata, arwah Rani mengucapkan terima kasih kepada Rina dan Dika atas bantuan mereka. Seiring dengan permintaan maafnya, Rani menghilang dengan damai, meninggalkan aura ketenangan di ruangan itu. Kebohongan Rina dan Dika meskipun tidak sepenuhnya benar, telah membawa kedamaian bagi arwah Rani yang gentayangan. Rina dan Dika merasakan kelegaan dan rasa syukur yang mendalam. Mereka keluar dari rumah itu dan bergegas ke rumah sakit. Di sana, mereka disambut oleh Raka yang sudah sembuh dan tersenyum ria.
Rina dan Dika memeluk Raka dengan erat, penuh rasa bahagia dan lega. Mereka menceritakan semua kejadian kepada Pak Andi dan Bu Maya, berharap mereka bisa mengerti dan memaafkan mereka. Namun Pak Andi dan Bu Maya tidak percaya dengan cerita itu. Mereka menganggap Rina dan Dika gila dan mengusir mereka dari rumah sakit. Meskipun diusir, Rina dan Dika merasakan kedamaian di hati mereka. Mereka tahu bahwa mereka telah melakukan hal yang benar dengan membantu Rani. Mereka hanya bisa berharap bahwa Rani telah menemukan kebahagiaannya di surga bersama ayahnya. Nah, itu dia cerita yang bisa gue bawain kali ini teman-teman. Kalau kalian suka dan belum subscribe, yuk langsung aja ditekan tombolnya. Dan jangan lupa buat aktifin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Kalau ada cerita misteri yang kalian alami, share aja di kolom komentar. Siapa tahu cerita kalian bisa jadi bahan video selanjutnya. Terima kasih udah nemenin gue. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat tinggal.